Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita geografi akan belajar tentang kala waktu geologi dan sejarah kehidupan di bumi. Kala waktu geologi adalah sistem penanggalan bumi yang dipakai untuk menjelaskan waktu dan hubungan antar peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bumi kita. Kala waktu geologi terdapat dua jenis, yaitu kala waktu relatif yang didasarkan pada fosil pada batuan dan kala waktu nisbi yang didasarkan pada penanggalan isotop mineral. Secara umum, kala waktu geologi terbagi menjadi 5 klasifikasi. Klasifikasi yang pertama adalah yang paling umum, yaitu berdasarkan kurun atau eon. Nah, di dalam kurun terdapat beberapa masa atau era. Sedangkan pada suatu masa terdapat beberapa zaman atau period, dan setiap zaman terdapat beberapa kala atau epoch yang akhirnya nanti akan memiliki umurnya masing-masing, yaitu dari bulan, tanggal, dan tahun. Contohnya seperti ini. Pada kurun Phanerozoikum terdapat beberapa masa, yaitu Kenozoikum, Mesozoikum, dan Paleozoikum. Sedangkan pada masa Kenozoikum saja terdapat dua zaman, yaitu Kuarter dan Tersier. Sedangkan pada satu zaman Kuarter terdapat dua kala, yaitu kala Holocene dan Pleistocene, yang memiliki umurnya masing-masing, yaitu masa Holocene dan Pleistocene yaitu 1,8 juta tahun yang lalu. Lalu masa Pliocene, Miocene, Oligocene, Eocene, dan Paleocene itu adalah 65 juta tahun yang lalu. Nah, kita akan membahas ini satu persatu. Yang pertama, kurun terbagi menjadi 4 ya. Tadi yaitu ada Phanerozoikum, Proterozoikum, Archean, dan Hadean. Nah, kita akan membahasnya satu persatu, yaitu kurun Hadean adalah terbentuknya bumi yang umurnya kurang lebih 4,6 juta tahun yang lalu. Nah, di paling bawah ya untuk kurun tersebut, tetapi tidak terlihat. Lalu ada kurun Archean yang terbagi menjadi 4, yaitu ada masa Neo-Archean, Meso-Archean, Paleo-Archean, dan Eo-Archean. Umurnya diperkirakan 2,5 miliar tahun yang lalu sampai 4 miliar tahun yang lalu. Lalu ada kurun Proterozoikum yang terbagi menjadi 3 masa, yaitu Neo, Meso, dan Paleo. Umurnya 2,5 miliar tahun yang lalu sampai 541 juta tahun yang lalu. Nah, pada masa ini ditemukan batuan tertua yang dikenal di bumi, yaitu fosil sel eukaryotik tertua yang ditemukan. Konsentrasi oksigen di atmosfer mulai berkurang. Lalu kurun yang paling muda atau kurun Phanerozoikum terbagi menjadi 3 masa, yaitu Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum. Pada masa ini mulai berkembang keanekaragaman organisme secara besar-besaran. 3 kurun pertama, yaitu Hadean, Archean, dan Proterozoikum, dikenal sebagai kurun Prekambium. Hal ini dikarenakan kurun ini belum muncul keanekaragaman organisme. Pada kurun Prekambium ini dapat diketahui bahwa beberapa daerah mengalami iklim yang sangat dingin.
Pada lapisan lain diketahui iklimnya sangat panas dan lembab. Pada permukaan bumi yang ada di atas muka laut belum terdapat tumbuhan. Faktor lainnya adalah oksigen bebas dalam atmosfer masih lebih sedikit dibandingkan dengan sekarang ini. Makhluk pada era ini umumnya berupa bakteri, spons, anemon, hewan, karang, dan cacing saja. Ya, belum ada mamalia. Nah, kita akan membahas pada masa Paleozoikum. Paleozoikum terdapat beberapa zaman, yaitu zaman Kambium, zaman Silur, zaman Devon, zaman Karbon, dan zaman Perm. Zaman Prakambium, dari zaman ini ditemukan endapan-endapan yang mengandung jasad fosil hewan yang menjadi fosil petunjuk utama pada zaman Kambium ini adalah Trilobita, yaitu sejenis hewan Trilobita yang berkulit keras. Zaman batuan pada Prekambium bercirikan dengan endapan gamping yang mengandung banyak tirit, sedimen pasir, lempung, dan kaya akan fosil. Pada zaman ini terdapat banyak iklim nyata, iklim yang saat ini cenderung banyak. Lalu ada zaman Silur, yaitu zaman persebaran fauna yang lebih luas. Muncul hewan lebih jenis baru, yang terpenting adalah munculnya hewan bertulang belakang atau vertebrata. Lalu, pada zaman Devon ini ditandai dengan munculnya hewan darat yang bertulang belakang atau disebut sebagai amfibi. Sedangkan pada zaman Devon keadaan iklimnya sangat panas di daerah tropis sehingga tumbuhan berkembang biak, mengakibatkan tumbuhan tanah merah. Zaman Karbon ditandai dengan terbentuknya jumlah karbon besar yang berasal di berbagai belahan dunia. Lalu tidak adanya lingkaran pada batang pohon menunjukkan tidak adanya perbedaan iklim yang mencolok. Amfibi dan serangga berkembang dengan sangat pesat. Serangga tersebut masih pemakan daging. Lalu pada zaman Perm, yaitu terbentuknya benua Pangaea dan terjadi perubahan iklim yang ekstrim berupa iklim dingin dan iklim kering di bagian selatan serta iklim panas dengan fluktuasi kondisi basah dan kering pada bagian utara, sehingga terjadi kepunahan 90% hewan laut dan 70% hewan darat. Kita masuk pada masa Mesozoikum. Pada masa Mesozoikum ini karakteristiknya adalah terdiri dari 3 zaman, yaitu Trias, Jura, dan Cretaceous. Ya, sepertinya ini zaman dinosaurus ya. Nah, ditandai dengan tumbuhnya flora atau tumbuhan berdaun lebat dan fauna seperti hewan melata, amfibi, ikan, dan mamalia pertama. Pada zaman Trias akhir, Pangaea terpecah menjadi Laurasia dan Gondwana dan dikelilingi Samudra Pantalasa. Dinosaurus mendominasi bumi pada zaman Trias hingga zaman Jura, maka kita kenal Jurassic World. Dan zaman Cretaceous, meskipun pada organisme lain terjadi kepunahan massal akibat akhir zaman Trias. Pada awal zaman Jura, Laurasia terpecah menjadi Amerika Utara dan Eurasia, sedangkan Gondwana baru pecah pada pertengahan zaman Jura yang terbagi menjadi bagian timur, Antartika, Madagaskar, India, dan Australia, sedangkan sisi barat terbagi menjadi Afrika dan Amerika bagian selatan.
Maka lautan baru terbentuk serta terjadi pengangkatan dasar laut hingga menyatu dengan daratan yang sudah ada membentuk pegunungan. Kita masuk pada Kenozoikum sekarang, terakhir. Disebut sebagai Neozoikum yang terdiri atas periode tersier dan kuarter. Pada periode tersier terbagi menjadi kala Eosen, Oligosen, dan Pleistosen. Pada masa tersier, tumbuhan berkembang dan meluas ke wilayah kontinen, tumbuhan berbunga juga muncul dan mulai berkembang. Hewan muncul, hewan menyusui, dan burung-burung mulai mengalami persebaran pada zaman ini. Keadaan iklim tidak jauh berbeda dengan zaman sebelumnya. Sedangkan pada zaman kuarter terdiri dari kala Pleistosen dan Diluvium dan kala Holosen atau Aluvium. Periode kuarter ini merupakan permulaan era baru, yaitu munculnya manusia yang ada di muka kita. Variasi lingkungan pada masa Kenozoikum memiliki lebih banyak variasi iklim. Hal ini dibuktikan dengan adanya kehidupan manusia serta berkembangnya flora dan fauna. Nah, selain kita membahas skala geologi, sebenarnya untuk bagian ini masih ada bab lain, yaitu tentang rotasi bumi dan revolusi bumi. Tetapi karena mungkin waktunya cukup singkat, maka kita jelaskan sedikit saja, karena ini materi yang mudah, kalian bisa membacanya lebih lanjut tentang rotasi dan revolusi bumi yang nantinya kita akan ujikan pada penilaian akhir semester. Ya, kita tahu rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya yang mengakibatkan berbagai dampak. Salah satunya adalah seperti matahari seolah-olah terbit dari timur menuju ke barat, lalu ada pergerakan angin, ada perbedaan waktu siang dan malam, ada perbedaan zona waktu, dan lain sebagainya. Sedangkan revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari yang memiliki berbagai dampak seperti perubahan iklim yang waktunya lama ya, perubahan rasi bintang, perubahan lokasi matahari di utara dan di selatan, lamanya siang dan malam, dan lain sebagainya. Kalian bisa membacanya sendiri di modul yang sudah bisa kalian download. Nah, untuk penilaian PAS, kisi-kisi bisa kalian unduh pada menu materi, dan untuk pada penilaian akhir semester besok, materinya bisa kalian lihat, kita sudah ungkapkan semua pada kisi-kisi tersebut, kalian bisa pelajari sendiri nantinya. Nah, pada siang hari ini atau pada pertemuan kali ini ada tugas untuk kalian. Cobalah kalian melengkapi tabel yang ada pada menu tugas. Silahkan kalian buka pada menu tugas. Kalian cukup menambahkan umurnya, Holosen itu umurnya berapa, Pleistosen berapa, sampai dengan ternyata pada masa Hadean maupun pada kurun Hadean. Karena tidak ada periodenya, tidak ada kalanya, maka tinggal berapa umurnya dan kira-kira kehidupan yang bisa kalian lihat pada waktu tersebut itu apa. Nah, saya tunggu untuk dikumpulkan pada portal siswa maksimal pada jam 12 malam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.